Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Terima kasih teman-teman sudah hadir hari ini sore ya bersama kita di sini. Saya bersama senior saya Bang Petrus Balapationa, juga ada Bang Agustinus Nahak, ada Bang Andre Yakub sama Bang Francisco di sini. Oh, ada Marcel ya. Jadi kami sangat menyayangkan ada statement dari tim kuasa hukumnya Agus yang menyatakan atau mengancam secara hukum bahwa masyarakat NTT yang menjadi korban bencana alam kalau menerima donasi dari Denny Sumargo akan terkena pasal pidana. Di sini kami juga ingin mengedukasi masyarakat. Nanti mungkin Bang Petrus bisa menyampaikan apakah benar, apakah dapat masyarakat NTT yang menjadi korban itu dikenakan atau dipidanakan. Jujur, saya yang memang bergaul, berteman, bersahabat, bersaudara dengan teman-teman dari Timor, dari NTT khususnya sangat menyayangkan adanya statement ya dari tim kuasa hukum Agus yang menyampaikan hal tersebut. Jadi di sini kami bersama-sama ya menghimbau agar supaya tim kuasa hukum Agus itu segera mengklarifikasi atau ke depan tidak lagi menakut-nakuti masyarakat NTT yang sudah menjadi korban, yang mungkin saja kemarin sudah menerima donasi dari Denny Sumargo. Mungkin itu dari saya sementara. Nah, ini kebetulan Francisco ini Ketua Himpunan Advokat Muda Indonesia NTT, yang dimana dia khusus datang ke Jakarta untuk menyampaikan kejadian atau seperti apa sih suasana di sana. Silakan, Mas. Selamat sore untuk rekan-rekan media semua. Terima kasih atas perhatian yang luar biasa bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Flores Timur, korban gunung erupsi Lewotobi laki-laki. Yang kedua, kami sebelumnya masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya saya sendiri, saya sebagai Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa, SMT juga sudah memberikan bantuan kepada masyarakat. Sampai di sana kita bisa melihat keceriaan yang luar biasa dari anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak yang korban erupsi gunung tersebut. Kemudian kita tahu mendapatkan berkah yang begitu besar tanggal 9 Januari 2025, bantuan dari Jakarta, yang mana bisa dilihat secara langsung semua yang menerima bantuan itu begitu sukacita, bahkan berderai air mata karena suasana dan kondisi di sana berbeda seperti yang belum disajikan secara utuh. Banyak media-media yang sudah meliput di sana bisa merasakan kegetiran sendiri. Dan terakhir, perlu digarisbawahi bahwa ancaman-ancaman itu seperti lonceng kematian untuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Flores Timur, dalam hal ini korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Terkait dengan proses hukum yang akan dijalani atau sedang berlangsung, ada ahlinya nanti, Pak Petrus, yang akan menjelaskan secara mendetail dari aspek formil, material, hukum pidana itu seperti apa. Saya hanya sudah sampai ke lokasi, melihat secara langsung bagaimana masyarakat itu sangat bergembira. Oleh karena itu, harapan terakhir, akhirilah polemik yang sama sekali tidak berbobot, mengedukasi untuk masyarakat Indonesia, khususnya kami di Nusa Tenggara Timur yang sedang berduka terkait dengan letusan gunung api Lewotobi. Terima kasih dari saya kembalikan. Bang, silakan, Bang. Oke, terima kasih teman-teman.
Saya ingin menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh rencana saudara Farhad Habas untuk mempidanakan penerima bantuan, dari segi hukum pidana bahwa masyarakat di Lewotobi yang menjadi korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki tidak perlu khawatir karena ini sumbangan kemanusiaan dan sudah diterima. Dari segi hukum tidak ada masalah, ya, karena tidak ada tindak pidana yang dilakukan oleh penerima bantuan. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara, keluarga-keluarga yang menerima bantuan dari Bapak Denis maupun lembaga-lembaga lain atau perorangan, tidak perlu takut karena namanya orang bersimpati dengan caranya memberikan donasi atau sumbangan berupa apapun. Harusnya kita semua ya memberikan edukasi kepada masyarakat yang sedang dalam musibah, ya, tidak perlu ditakut-takuti. Saya sebagai orang Lembata dan istri saya orang Larantuka, ya, tempat terjadinya musibah Lewotobi ini, kepada Dinas Sosial Larantuka maupun lembaga-lembaga yang menyalurkan bantuan tidak perlu ya takut terhadap ancaman itu, karena saudara Farhad Habas ini selalu bluff saja. Dia hanya mengatakan akan melapor, dan semua laporan yang akan dijalankan tentu harus ada bukti permulaan. Masyarakat di Lewotobi, ya, di Larantuka tidak pernah melakukan apa yang disebut tindak pidana. Ya, mereka sebagai korban dari erupsi Gunung Lewotobi, ya, seharusnya kita semua bersimpati, memberikan donasi dengan cara kita masing-masing. Mungkin saudara Farhad Habas itu tidak mempunyai empati, ya, sehingga dia mau mengancam masyarakat yang sudah menjadi korban. Oleh karena itu, saya mengimbau semua lembaga di Flores Timur atau para penerima bantuan tidak perlu takut terhadap ancaman ini, karena ini hanya sekedar gertak sambal, ya. Kalau toh ada laporan mengenai pidana, kami tim yang di Jakarta Siap. baik dia laporkan di Jakarta maupun di NTT, kami semua akan ke NTT, ya. Rekan saya Sunan, Francisco, atau rekan Agus maupun Abi, kami akan dengan sukarela membantu masyarakat NTT yang akan dilaporkan. Sekali lagi kepada semua lembaga atau dinas yang akan bekerja sama dengan para donatur, terima saja sumbangan Denis ini dan disalurkan sesuai kebutuhan masyarakat. Dari saya mungkin sekian dulu, ya. Kang Agus, Bang Andre. Kalau kami hanya semua sudah dijelaskan sama pakar-pakar hukum. Jadi kalau kita pemuda-pemuda NTT siap, mau siapapun yang melaporkan, kita siap semua. Bagaimana? Siap. Ya, jadi teman-teman semua, saya selaku ketua salah satu ketua pemuda dan juga masyarakat Nusa Tenggara Timur, pertama-tama saya sangat kaget ya. Ada seorang rekan yang tidak punya empati lalu mengancam orang NTT. Orang NTT itu jangan diancam. Ya. Kami itu anti ancaman. Apalagi kami saat ini lagi menjadi korban erupsi di Nusa Tenggara Timur. Harusnya sebagai rekan, sebagai advokat yang punya penghasilan, bisa memberikan empati, bisa menyumbangkan sesuatu kepada masyarakat. Jangan hanya teriak-teriak saja gitu loh. Sudah tidak nyumbang, tapi mau mengancam orang, mau ngelapor orang. Emang lu siapa? Jangan mengancam orang NTT ya, saya kasih tahu. Ya, apalagi kami lagi berduka. Harusnya ada empati dari kamu. Kalau tidak ada empati, diam saja. Ya, diam saja. Diam itu emas. Jangan suka-suka ngancam secara hukum. Emang lu siapa? Ya, kami siap hadapi. Mau ancaman kamu secara hukum, di luar hukum, kami siap. Ya, jadi jangan coba-coba. Orang lagi berduka, harusnya sebagai orang intelektual, sebagai seorang advokat, harusnya memberikan empati, bahkan bisa mengumpulkan sumbangan untuk memberikan kepada masyarakat yang lagi dalam kondisi erupsi, yang lagi menangis, yang rumahnya hilang, yang orang juga nyawanya hilang. Malah kau mengancam orang lain, mengancam orang dalam keadaan berduka. Di mana hati nuranimu? Ya, saya sampaikan, di mana hati nuranimu? Sebagai seorang advokat, ini benar-benar Anda tidak melaksanakan undang-undang advokat. Anda harusnya memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, yang menjadi contoh kepada masyarakat justru menjadi provokator. Ya, kami tunggu laporan Anda.
Mau Anda melapor atau Anda melakukan langkah di luar daripada laporan hukum, di luar lapangan, kami senang hati siap melayani Anda. Saya berterima kasih kepada rekan saya, sahabat saya Pak Deddy, yang selalu ikuti ya masalah-masalah sosial. Harusnya kita semua masyarakat Indonesia ini harus bersyukur bahwa ketika ada bencana dimanapun, semua orang turun untuk meringankan beban orang lain. Ini ada rekan yang tidak pernah berbuat apa-apa, menyumbang pun tidak, tapi mengancam orang yang menyumbang. Ini adalah salah satu produk yang gagal kalau menurut saya. Ya, Jual produk bacot ini- aja, jual bacot Jadi aja. kalau sama kita, kami tidak pernah melakukan hal-hal, malah kami membantu itu loh. Kalau ada bencana bukan hanya di NTT, bencana di Indonesia terlalu banyak. Ada banjir bandang, ada gunung erupsi, ada kelaparan, ada kebakaran. Kita yang punya penghasilan, yang kaum intelektual ini harusnya membantu, bukan menjadi provokasi dalam orang dalam penderitaan. Ini sangat tidak benar, ya. Saya terus terang aja sebagai orang NTT sangat tersinggung dengan apa yang dinyatakan rekan saya. Bahkan membawa nama Farhad Abbas yang justru yang mau melakukan tindakan hukum, bahkan itu dinyatakan itu akan masuk ke ranah hukum pidana. Dari mana donasi bisa masuk ke ranah hukum pidana? Apalagi ke money laundering, percucian uang. Makanya belajar hukum itu yang benar gitu loh. Jangan suka bacot tapi tidak ngerti masalahnya apa gitu loh. Jadi itu dari saya tunggu kalau Anda melapor atau memang Anda mau melakukan langkah di luar daripada hukum, saya dengan senang hati dan tim masyarakat orang NTT kami siap melayani. Kami siap. Apa Siap. Siap. Ah, Udah, cukup. cukup udah begitu aja. Pak Marcel mungkin tambahin. Silakan Pak Marcel sedikit. Marcel mau ngomong Marcel? Marcel ngomong. Ini hanya teguran keras saja buat rekan saya sebelah sana, dan itu juga rekan-rekan saya juga. Untuk utama buat saudaraku Farhad Abbas, jangan suka mengancam, karena orang NTT tidak suka diancam oleh siapapun. Ingat, kami orang NTT suka diam. Kami tidak pernah meminta belas kasihan dari siapapun. Tetapi kalau ketika orang NTT ada donatur yang datang untuk memberikan dan bantuan itu kepada kami sebagai warga NTT yang dalam keadaan berduka, kami siap dan menerima. Tetapi kami orang NTT tidak boleh diancam. Itu saja. Oke, benar Rabi. Terima kasih. Ya. Cukup ya. Mungkin ada rencana apa, mungkin strategi apa untuk mengakhiri polemik ini, kan udah panjang sekali ya, dan masyarakat ini juga sudah ada ancaman dari Gini, yang pasti perlu diketahui bahwa keberadaan kami di sini ini murni, ya, murni terpanggil karena masyarakat NTT diancam. Terutama saya pribadi, saya tidak ada kepikiran yang namanya pansos dalam kasus ini, ya, konflik masalah donasi antara Agus, Novi dan lain-lain. Karena kalau memang mau pansos, saya dari awal aja udah ikut dalam perseteruan ini atau kegaduhan ini. Jadi perlu digarisbawahi bahwa kami betul-betul hari ini hadir semua kompak karena merasa tidak nyaman, merasa terusik dan merasa kok nggak pantas gitu loh. Seorang advokat atau tim kuasa hukum daripada Agus, ya, mengancam masyarakat NTT. Kami jujur, saya bicara sama teman-teman, kami juga simpati. Kami juga istilahnya kasihan sama Agus. Gitu loh. Tapi kalau memang orang sekeliling Agus atau tim kuasa hukumnya, ya, memberikan masukan-masukan yang mungkin saja berbeda dengan pola pikir atau pandangan kami, ya silahkan, kami tidak bisa mencampuri. Jadi intinya hari ini kami tidak ada kepikiran untuk ikut campur, ya, antara perseteruan Agus dan Novi. cuma kawan-kawan, mungkin kan uang persidangan juga sudah berjalan ya, uang sudah hilang, tapi persidangan sudah berjalan. Gimana kita ngapain? Bang, gimana? Kan uang Persidangan sudah yang mana? Persidangan apa? persidangan donatur, maksudnya kan itu uang sudah dialihkan, tapi persidangan tetap berjalan. Ada persidangan. Kalau kami ini kan sebagai masyarakat NTT, artinya kan karena ada ancaman, sehingga kami menunggu ancaman itu berupa apakah lewat langkah hukum atau di luar langkah hukum. Karena ini kan masalah donasi, harusnya tidak ada unsur pidananya. Di situ adalah soal empati orang, soal sumbangan. Masa ada sumbangan kemanusiaan bisa dipidanakan, dari mana itu? Jadi itu aja yang kami tunggu gitu loh. Kami mau menyampaikan bahwa kami sebagai orang NTT itu sangat tersinggung dengan pernyataan salah satu advokat yang menyatakan bahwa ini bisa menjadi pencucian uang. Masyarakat orang NTT jangan terima
Bahkan itu kan sudah diterima. Dan itu kan satu donasi yang diberikan kepada memang gunung erupsi dan korbannya cukup banyak. Banyak rumah yang, ribuan rumah yang hilang, banyak juga nyawa yang hilang. Kenapa ini dibawa ke orang berduka kok dibawa ke soal provokasi gitu loh. Ini yang kami tidak terima. Soal langkah hukum dari kami orang Nusa Tenggara Timur itu nanti kita akan lihat, kita akan pelajari, tunggu kita akan pelajari apa yang akan reaksi daripada mereka kepada soal preskon sore hari ini. Itu aja. Oke. Kedepannya akan melakukan komunikasi dengan Farhad dan tim Bang. Gimana? Komunikasi terkait dana donasi yang di NTT yang membutuhkan komunikasi dengan Farhad. Gini, saya kan juga kenal sama beliau ya. Artinya nanti kita lihat saja setelah hari ini seperti apa ke depan. Ya. Tidak ada kewajiban dari kami untuk menghubungi pihak tim kuasa hukumnya Agus tuh nggak ada, tidak ada kewajibannya. Sehingga ya kami menunggu aja, ya. Kami menunggu klarifikasi, kami menunggu mungkin itikat baiknya atau permohonan maaf ya Bang ya. Iya. Itu aja. Bang, untuk warga sana mungkin ada keresahan apa sih? Atas berita ini bisa dilakukan seperti itu dari masyarakat sana, kekhawatiran apa sih gitu? Iya, siapa sih yang nggak khawatir? Ya, baru kemarin mereka mendapatkan musibah, masyarakat NTT mendapatkan musibah. Terus ada orang yang peduli membawa donasi seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua HAMI NTT, Bang Francisco. Mereka tersenyum kan, bahagia kan? Habis berduka kemarin, kehilangan mungkin rumah, kehilangan keluarga. Datang mendapatkan donasi bisa tersenyum. Nah, lalu setelah mendapatkan donasi tersebut diancam, ya, ditakut-takuti bahwa akan kena hukum kalau mau menerima, gitu. Nah ini kan apa ya, nggak bagus lah, nggak baik gitu loh. Kita bicara kemanusiaan pun di mana hati nurani orang sih? Bagaimana kalau dibalik, kalau kita kena musibah, terus ada orang peduli sama kita baru terima, baru bisa senyum, terus dapat ancaman lagi. Ini ancamannya secara publik loh, secara nasional loh. Gitu loh. Wah, kalau orang awam tentunya kan masyarakat berpikir, wah saya terima, ini gimana? Udah saya makan atau sudah saya pergunakan, nah terus saya harus kembalikan, kan begitu. Nah ini yang sangat disayangkan. Artinya tidak mengedukasi lah, gitu. Gitu mungkin. Ya. Pesan, ada pesan? Kenapa Bang? Cukup lah, kalau menurut kita cukup. Bang, ini dari pihak Farhad kemarin ngomong bahwa potensi ke sana bagi-bagi donasi, katanya nggak ada izin RT, RW, kepala desa. Wah, segala elah, macam. mana ada. Jawab. Kalau yang tahu tuh jawab. Aduh. Nah, boleh Bang. Jadi kurang lebih seperti ini. Terkait dengan izin maupun hal-hal teknis lainnya, pemerintah di sana itu mensupport. Sekali lagi, pemerintah mensupport, baik dari pemerintah daerah, BPBD, bahkan pada saat penyerahan itu dari pengawalan TNI Polri juga ada. Kenapa? Karena bantuan ini tepat sasaran. Kurang lebih sekitar ada 20 truk yang sampai di sana dan langsung diterima oleh masyarakat. Terima kasih.